Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Chill. Film ini menceritakan seorang petinju bayaran yang diburu oleh pembunuh bayaran paling ditakuti. Tak perlu berlama-lama, silakan sandaran, luruskan kaki dan selamat menonton. Film dibuka dengan menunjukkan 3 orang preman yang baru menangkap seorang pria. Dalam keadaan pingsan, pria itu diikat di kursi. Salah satu preman bertugas untuk menjaga pria itu, sedangkan 2 lainnya menjauh untuk menelpon seseorang bernama Choi yang mempekerjakan mereka. Choi itu rela membayar mahal karena pria yang mereka tangkap sedang menjadi incaran banyak pihak. Selesai menelpon, 2 preman itu pun kembali masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba mereka berdua langsung diserang. Tak lama kemudian, Choi pun datang untuk menjemput pria itu. Namun betapa kagetnya dia saat masuk ke dalam, semua preman yang dia pekerjakan sudah terbunuh. Ketika hendak keluar, Choi dan anak buahnya diserang tiba-tiba. Semua anak buah Choi terbunuh seketika karena lemparan kapak. Setelah itu, seorang pria misterius menodong Choi dengan pistol. Ternyata, orang misterius itu adalah pembunuh bayaran yang paling ditakuti dan dijuluki The Nobleman. Dia hendak membunuh Choi yang menjadi dalang penculikan dirinya. Usut punya usut, Choi ingin membunuh Nobleman karena tidak bisa membayar setelah menyewa Nobleman. Sebelum membunuh, Nobleman selalu memanggil targetnya dengan panggilan teman dan memastikan targetnya tersiksa. Saat itu, Nobleman menembak satu persatu bagian tubuh Choi untuk menyiksanya. Selanjutnya, dia pun menghabisi Choi dengan sebuah obeng. Beberapa bulan kemudian, Nobleman pergi ke Filipina. Di sana, dia menonton pertandingan tinju ilegal. Di dalam ring, petinju bernama Marco sedang berjuang untuk menang agar bisa mendapatkan uang. Meski badan Marco lebih kecil dari lawannya, namun dia bisa menang dengan mudah. Selesai pertandingan, Marco menerima uang dari agennya dan pulang ke rumah. Ibu Marco mengalami sakit parah, namun kondisi mereka yang miskin membuat Marco kesulitan mendapatkan uang untuk operasi. Marco hanya tinggal dengan ibunya. Dia tidak pernah mengetahui keberadaan ayahnya. Namun yang pasti, Marco adalah keturunan Korea Filipina atau yang disebut dengan Kopino. Ketika dia lahir, ayahnya meninggalkan mereka karena ibunya hanyalah seorang selingkuhan. Karena hanya ibunya yang dia miliki, Marco bekerja keras melakukan apapun untuk bisa menyembuhkan ibunya. Setiap hari dia makan seadanya, sedangkan uang yang dia dapat ditabung untuk operasi ibunya. Hari berikutnya, Marco pergi ke panti asuhan milik Pak Kim. Dulu tempat itu menjadi tempat tinggal bagi anak-anak keturunan Korea yang ditinggalkan seperti Marco. Hari itu, Marco bertemu dengan Pak Kim yang dikenal bisa melacak orang dimanapun. Marco memberikan sejumlah uang dan meminta Pak Kim menemukan ayahnya. Hal itu dia lakukan karena dia membutuhkan bantuan untuk operasi ibunya. Usually hire someone in Korea to look for him. Setelah itu, Marco pergi ke bar tempat orang-orang bisa memasang taruhan bola. Dia memasang taruhan berharap bisa menang agar mendapatkan tambahan uang. Tak lama kemudian, datang pria bule menghampiri Marco dan mengajak bekerja sama untuk merampok. Meski hasilnya menggiurkan, namun Marco tak menerima begitu saja. Dia masih mempertimbangkan resikonya yang besar, apalagi jika tertangkap polisi. Di saat yang sama, Nobleman juga sedang mengamati Marco. But I do have a job that might interest you. Malamnya, Marco merasa kecewa karena taruhan sepak bolanya kalah. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk ikut merampok.
Tugas Marco dalam perampokan ini hanyalah mematikan listrik dan mengulur waktu hingga semua barang berharga berhasil diambil. Dia dibekali senjata untuk berjaga-jaga. Namun, baru juga dia sampai di lokasi, dia diserang oleh beberapa preman. Sebagai petinju, dia berusaha untuk melawan. Tapi karena kalah jumlah, dia pun mengeluarkan pistol untuk mengancam preman-preman itu. Akan tetapi, pistol tersebut ternyata tidak berisi peluru. Orang bule itu juga sengaja meninggalkan Marco begitu saja tanpa menolong. Ketika Marco berlari untuk kabur dari sana, dia tertabrak mobil. Orang yang menabraknya adalah seorang perempuan asal Korea bernama Yunju. Marco langsung dibawa ke rumah sakit dan diberikan uang ganti rugi. Yunju bertanya apakah Marco seorang Kopino atau orang Korea asli. Marco merasa tersinggung dalam pertanyaan tersebut. Menyadari hal itu, Yunju pun meminta maaf. Setelah keluar dari rumah sakit, Marco mendapat telepon dari Pak Kim yang berkata akan mengembalikan uang Marco. Katanya dia tidak butuh lagi karena keluarga Marco yang di Korea saat itu tengah berada di Filipina diwakili oleh pengacara Kang. Pengacara Kang akhirnya tiba di rumah Marco. Saat itu, Nobleman masih terus mengawasi Marco tanpa kita tahu alasannya. Setelah bertemu Marco, pengacara Kang langsung memberikan paspor dan visa agar Marco bisa segera berangkat ke Korea. Marco diberitahu bahwa ayahnya di Korea adalah seorang pengusaha sukses, namun keadaannya sedang sakit parah. Pengacara Kang berkata bahwa Marco tidak perlu mengkhawatirkan ibunya karena semua keperluan ibunya akan dibiayai. Selama Marco di Korea, pengacara Kang juga sudah menyediakan seorang perawat pribadi untuk mengurus ibu Marco. Awalnya Marco sempat ragu, namun akhirnya dia mencoba mempercayai pengacara Kang. Di sisi lain, Direktur Han, kakak tertua Marco di Korea. Dia juga yang mengirim pengacara Kang untuk menjemput Marco. Saat itu, Han sedang menyusun rencana agar bisa mendapatkan perusahaan ayahnya. Meski sudah menjadi direktur, namun Han yang haus kekuasaan menginginkan hal lebih. Dia adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat itu, Han sedang mencari donor jantung untuk ayahnya. Dia tidak mau ayahnya meninggal sebelum perusahaan diwariskan padanya. Di saat yang sama, Marco sudah berada di pesawat dalam perjalanan ke Korea. Sebagai orang miskin, Marco tentu merasa senang mendapatkan pengalaman baru naik pesawat kelas bisnis dengan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati. Ketika dia sedang menonton film, tiba-tiba Nobleman mendekat dan duduk di sampingnya. 나 누구냐고? 친구. Marco merasa terganggu dengan keberadaan Nobleman. Tak lama kemudian, pramugari datang meminta Nobleman kembali duduk di kursinya. Sebelum pergi, Nobleman berbisik pada Marco, menyuruhnya untuk bersiap-siap. Hal itu membuat Marco bingung dan juga takut terjadi sesuatu. Sesampainya di bandara, pengacara Kang menghubungi seorang pembunuh bayaran yang ternyata Yunju, perempuan sebelumnya yang menabrak Marco dengan mobil. Yunju sedang berada di lantai atas bandara bersama dengan Gayong, adik Han. Saat di Filipina, Yunju sengaja menabrak Marco dengan mobil agar tidak tewas terbunuh oleh preman-preman yang mengejar Marco. Tak hanya itu, Yunju juga membunuh Tukimin yang telah menipu Marco. Selain dipekerjakan oleh pengacara Kang, Yunju juga dipekerjakan oleh Gayong yang masih SMA untuk mengawasi Marco. Pengacara Kang dan Marco sudah berada di mobil menuju rumah keluarga Han agar Marco bisa segera bertemu ayahnya. Di saat yang sama, Han sedang berada di lapangan dekat hutan. Kemudian anak buahnya keluar dari mobil membawa dua orang yang sudah terluka parah. Mereka adalah seorang editor media dan petinggi perusahaan yang menjadi asisten ayah Han selama 20 tahun. Han menganggap asisten ayahnya sudah berkhianat karena membuat berita buruk tentangnya di media. 오래전에 실종된 사람들 궁금해서 쓴 거 아니야? 다 여기 있어.
Han lalu meminta asisten ayahnya lari ke hutan. Jika berhasil sampai di hutan, asisten ayahnya akan selamat. 하나, 둘, 셋에 뛰시고 열 센 다음 바로 쏩니다. 자, 하나, 둘. Tak lama setelah itu, rombongan Dr. Lee datang. Han meminta Dr. Lee untuk merawat ayahnya agar tidak meninggal sebelum dia mendapatkan warisan. Pengacara dan Marco hampir sampai di tempat tujuan mereka. Tapi nobleman yang sejak awal mengikuti tiba-tiba menembak sopir mereka hingga membuat mobil kecelakaan. Setelah itu, nobleman membunuh satu persatu pengacara Kang dan anak buahnya dan menyisakan Marco jadi satu-satunya yang selamat. Nobleman kemudian menelpon Han dengan nomor rahasia dan memberitahu kalau Marco tidak akan sampai ke rumah Han. Jika ingin Marco selamat, Han harus memberinya lebih banyak uang. Setelah mendengar kabar itu, Han langsung mengirim anak buahnya untuk mencari keberadaan Marco dan mencari tahu identitas nobleman. Nobleman sudah siap untuk menembak Marco. Namun Marco yang ketakutan langsung berlari ke dalam hutan hingga kembali menemukan jalan raya. Marco mencoba mencari pertolongan, namun jalanan sangat sepi dan tak ada kendaraan yang lewat. Nobleman berhasil menyusulnya dengan mobil. Tak mau tertangkap, Marco nekat lompat dari jalan layang. Marco kemudian lanjut berlari melewati terowongan panjang. Karena tiba-tiba hujan, Nobleman berhenti mengejarnya. Pembunuh bayaran itu tidak mau basah hanya untuk mengejar Marco. Menurutnya, hal itu tidak membuatnya keren. Selain itu, dia juga menderita batuk darah, jadi dia tidak mau membuat keadaan tubuhnya semakin buruk. Anak buahan sudah menemukan mobil pengacara Kang. Di sana, mereka hanya melihat pengacara Kang dan anak buahnya yang sudah tewas, tapi Marco tidak ada. Dari situlah Han menyadari bahwa ancaman nobleman serius yang meminta uang 10 juta won jika ingin mendapatkan Marco. Han pun jadi merasa kesal karena keselamatan ayahnya tergantung keberadaan Marco. Disinilah terungkap bahwa Marco sengaja dibawa ke Korea untuk diambil jantungnya dan didonorkan ke ayah Han. Di samping itu, Marco berhasil sampai ke pemukiman warga. Dia langsung menggunakan telepon umum untuk menghubungi kantor pengacara Kang. Namun, nomor yang dia hubungi ternyata tersambung ke Yunju. Tanpa tahu dia berbicara dengan siapa, Marco meminta bantuan agar bisa kabur dari nobleman. Sayangnya, saat itu nobleman sudah melihat keberadaan Marco. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Nobleman berhasil menghadang Marco dan menodongnya dengan pistol. 너 이러고 자꾸 비협조적으로 나오면 그냥 지금 콱 쏴. Tanpa pikir panjang, Marco melayangkan tinjunya. Sesaat kemudian, Yunju datang. Marco langsung berlari masuk ke mobil Yunju. Di dalam mobil, Marco bertanya siapa identitas Yunju sebenarnya. Yunju menjawab dia hanya menjalankan tugasnya. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan mobil Han. Bukannya menyerahkan Marco, Yunju justru melewatinya begitu saja. Marco menghubungi Yunju dan memarahinya. Tapi Yunju tidak peduli karena pengacara Kang yang merupakan bosnya sudah tewas, jadi dia sekarang berpihak kepada Gayong. Han pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Yunju. Saat itu, nobleman juga mengikuti mereka. Yunju berhasil lolos dari kejaran Han dan nobleman. Dia membawa Marco ke tengah hutan. Dia lalu menceritakan semua hal tentang keluarga Marco. Saat itulah Marco baru tahu kalau jantungnya akan diambil agar ayahnya bisa tetap hidup. Sebab jika ayahnya meninggal, Han tidak akan mendapatkan warisan karena seluruh harta ayahnya akan jatuh kepada istri muda dan anak bungsu ayahnya, yaitu Gayong dan ibunya. Setelah itu, Yunju mengeluarkan pistol untuk membunuh Marco sesuai perintah Gayong. Tiba-tiba sebuah mobil datang menabrak Yunju. Marco memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Sedangkan Yunju mencoba menembak nobleman, namun nobleman terlalu lihai menghindari tembakan.
Setelah kabur dari Yunju dan Nobleman, Marco akhirnya tertangkap oleh Han. Dia kemudian dibawa ke rumah untuk menemui ayahnya. Sebelum masuk ke kamar ayahnya, mereka berpapasan dengan Gayong yang tampak kecewa. Di Filipina, Pak Kim mencoba menghubungi Marco, tapi tidak ada jawaban. Pak Kim sedang berada di rumah sakit untuk menjaga ibu Marco yang akan segera menjalani operasi. Sementara itu, Marco akhirnya melihat ayah kandungnya yang terbaring di ranjang. Dengan memaksa, Han mengajak Marco mengambil selfie untuk kenang-kenangan sebelum jantung Marco diambil. Marco sempat memberontak, tapi tim medis langsung membiusnya. Selanjutnya, Dr. Lee dan timnya pun segera memindahkan ayah Han dan Marco ke ruang operasi. Saat operasi akan dimulai, Marco tiba-tiba terbangun. 공유자 마취가 풀렸습니다. Dr. Lee pun marah kepada perawat anestesi yang tidak becus dengan kerjaannya. Dia menyuruh agar Marco segera dibius lagi. Namun perawat itu justru membius Dr. Lee. Dia juga menghabisi semua anak buahan yang berjaga. Siapa sangka ternyata perawat anestesi itu adalah Nobleman yang menyamar. Setelah semua orang dilumpuhkan, dia segera membawa Marco sebelum Han mengetahui keadaan di sana. Tapi Marco melampiaskan kemarahannya dahulu kepada sang ayah yang selama ini menelantarkan dia dan ibunya. Tak lama kemudian, Han bersama anak buahnya yang lain pun datang. Nobleman menodongkan pistol ke kepala Marco. Dia mengaku bahwa dialah yang meminta uang 10 juta won. Han menyanggupi permintaan itu, tapi dia baru bisa mengirim setengahnya. Ketika mereka sedang bernegosiasi, tiba-tiba Gayong datang langsung menembak ke arah Han. Untungnya tembakan itu meleset, baku tembak pun tak terhindarkan. Tembakan Gayong mengenai kaki kanan Nobleman. Di saat yang sama, kondisi ayah Han semakin kritis. Han ingin menyelesaikan semua dengan damai. Jadi dia pun mengirim uang 10 juta won ke Nobleman. Dengan begitu, Marco sepenuhnya sudah menjadi milik Han. Ketika hendak keluar, Nobleman kemudian dikepung dan ditodong senjata oleh anak buah Han. Han berkata, reputasi Han sudah hancur karena ulah Nobleman. Jadi, dia tidak mungkin melepaskan Nobleman begitu saja. 내가 누차 얘기하지만 뭐? 나 프로거든. Dalam hitungan detik, dia menghabisi semuanya. Dia sudah muak dengan mereka semua. Setelah itu, Nobleman mengajak Marco pulang. Dia berkata bahwa tidak akan ada yang berani menyakiti Marco lagi. Marco pun jadi bingung, tapi kemudian Gayong muncul menghadang mereka. Gayong ingin membunuh Marco agar dia jadi satu-satunya pewaris keluarga Han. Marco yang marah langsung menampar Gayong. Gayong lalu menawarkan sejumlah uang kepada Nobleman untuk membunuh Marco. Tapi Nobleman menolak dan berkata kalau sebenarnya Marco tidak ada hubungan darah dengan keluarga Han. Jadi Gayong tidak perlu mengkhawatirkan harta warisan. Setelah itu semuanya pun terkuak. Semua diawali ketika Yunju menyewa Nobleman untuk mencari pemuda Kopino di Filipina yang mirip dengan anak haram keluarga Han. Setelah itu, Nobleman membayar Pak Kim dan menemukan Marco yang akan digunakan untuk menipu Han. Sehingga ketika dilakukan transplantasi jantung, ayah Han tetap akan meninggal karena tidak cocok. Dengan begitu, seluruh harta warisan akan jatuh pada Gayong dan ibunya. Alasan Marco bisa lolos tes DNA karena Nobleman sudah membayar dokter untuk meloloskan pemeriksaan. Akan tetapi, Nobleman divonis menderita sakit parah dan umurnya tidak panjang lagi. Sebab itu, dia pun memutuskan untuk melakukan kebaikan dengan menolong Marco. Mendengar penjelasan itu, Marco pun jadi sangat marah. Dia yang tidak tahu apa-apa harus mengalami banyak hal yang membahayakan hidupnya. Nobleman lalu berkata, semua uang yang dia terima dari Han akan dia berikan kepada Marco untuk biaya operasi ibunya. Nobleman juga memberitahu bahwa dia juga seorang Kopino seperti Marco. Katanya, sebagai sesama blasteran, mereka harus saling membantu. Singkat cerita, Marco pun sudah kembali ke Filipina. Panti asuhan Pak Kim dibangun kembali dengan uang pemberian Nobleman. Ibu Marco juga sudah dioperasi dan sedang menjalani perawatan.
Suatu hari, nobleman datang menemui Marco dan menawarkan untuk mencari keberadaan ayah Marco yang sebenarnya. Tapi Marco menolak, dia berkata sudah tidak butuh sosok ayah. Beberapa waktu kemudian, nobleman pergi ke dokter untuk memeriksa kondisinya. Namun menurut dokter, nobleman tidak memiliki penyakit apapun. Justru kondisinya semakin sehat. Batuk darah yang dia alami hanya efek karena nobleman berhenti merokok secara total. So, this is... Vitamins. Don't go to any illegal clinics without permits. 어우 씨발.